wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 12. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami di mana dengan judul Sistem Perdagangan Satwa Liar dan Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi. Namun sebelum kita ke materi, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Swasembada Widianta dengan akhiran 105. Saya Siwan Nugraha dengan akhiran 72. Saya Bagus Prayogi dengan akhiran 40. Saya Nalvaria Karita Sinaga dengan tim akhiran 59. Saya Joy sendiri dengan akhiran 014. Baik, sebelum kita menuju ke materi yang lebih mendalam lagi, alangkah baiknya kita mengetahui latar belakang kenapa peraturan pemerintah ini diterbitkan. Di mana latar belakang yang diterbitkan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 1999 tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilandasi oleh keprihatinan terhadap maraknya perdagangan serta ilegalnya satwa langka ini mengancam kelestarian keanekaragaman hayati tentunya di Indonesia. Nah, sebagai salah satu negara yang memiliki mega biodiversity, Indonesia ini memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi spesies endemik seperti orangutan, harimau, harimau Sumatera, dan burung cendrawasih. Nah, dari penggunaan tersebut nih ada akibat eksploitasi berlebihan. Dari data yang kami ambil di mana pada era 1990-an menunjukkan bahwa perdagangan satwa liar ilegal ini menyumbang hingga 80% penurunan populasi spesies yang dilindungi. Maka dari itu, pemerintah juga mendorong serta mengatur secara ketat pemanfaatan satwa liar. Bagaimana cara mengatur satwa liar tersebut agar tidak diperdagangkan bebas. Nah, peraturan pemerintah ini juga merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam, hayati, dan ekosistemnya. Nah, sekaligus pemerintah juga meratifikasi konservasi internasional seperti CITES atau Convention on International Trade in Endangered Species yang melarang perdagangan lintas negara untuk 294 spesies asli di Indonesia. Nah, teman-teman, ada pun dasar hukum yang mendasari pada PP yang dimana dalam PP atau pemerintah nomor 8 tahun 1999 menegaskan bahwa seluruh kegiatan perdagangan serta peredaran satwa liar ini wajib memperoleh izin dari Menteri Kehutanan atau sekarang menjadi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, dengan ketentuan ketat seperti tersebut, pembatasan kuota pun pada pasal 5 ditegaskan dan larangan penangkapan di kawasan konservasi pada pasal 6. Nah, peraturan pemerintah ini secara eksplisit melarang perdagangan untuk tujuan komersial atau ekonomi kecuali hasil penangkapan generasi kedua atau F2. Nah, yang harus dibuktikan secara sertifikat tertulis pada pasal 12. Nah, sanksi pidana yang dilakukan atau didapat pada pelanggaran dimulai dari denda 5 tahun hingga denda 5 miliar hingga penjara 5 tahun. Nah, dengan pengusulan terbatas untuk kepentingan penelitian ada pada pasal tersebut tertulis dan implementasinya juga melibatkan BKSDA atau Badan Konservasi Sumber Daya Alam sebagai otoritas pengawas termasuk verifikasi dokumen dan pemeriksaan fisik satwa dalam setiap transaksi. Jadi setiap satwa juga diperiksa fisiknya baik atau buruk, maka dari itu akan adanya transaksi. Namun tantangan pun tetap ada teman-teman seperti data KLAK atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2022 yang mencatat hingga 2.346 kasus perdagangan ilegal dalam 5 tahun terakhir. Maka dari itu KPP ini menunjukkan perlunya penguatan penegakan hukum berbasis peraturan pemerintahan nomor 8 tahun 1999. Saya Odi. Saya akan menjelaskan definisi dan kategori satwa liar yang dilindungi. Satwa liar yang dilindungi adalah semua jenis hewan yang hidup secara alami di darat, air maupun udara, baik yang hidup bebas maupun yang dalam pemeliharaan manusia yang karena sifat alaminya masih memiliki karakteristik liar dan tidak dijinakkan sepenuhnya, serta keberadaannya ditetapkan secara resmi oleh peraturan undang-undang untuk mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan ini diberikan karena satwa tersebut mengalami ancaman kepunahan, memiliki nilai penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, atau memiliki nilai ilmiah dan budaya yang tinggi. Perlindungan hukum terhadap satwa liar ini mencakup larangan terhadap segala bentuk aktivitas seperti penangkapan, pembunuhan, kepemilikan pemeliharaan, pengangkutan, hingga perdagangan, baik dalam kondisi hidup maupun mati, sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Baik, saya Joyce akan menjelaskan tentang sistem peredaran dan perdagangan yang diatur, di mana peredaran di sini mencakup semua kegiatan yang berkaitan dengan pengambilan dari alam, penangkaran, pengangkutan, penyimpanan, dan penjualan satwa liar, baik di dalam negeri maupun untuk ekspor. Pemerintah menetapkan bahwa semua bentuk pemanfaatan satwa liar harus melalui izin resmi, mulai dari surat izin pengangkutan, surat angkut tumbuhan dan satwa liar dalam negeri atau SATSDN, hingga izin ekspor dan akta impor. Penangkaran satwa liar juga diatur secara khusus dengan tujuan utama untuk mendukung konservasi dan mengurangi tekanan terhadap populasi alam. Penangkaran yang berhasil dapat menjadi sumber pasokan bagi perdagangan ilegal. Selama memenuhi syarat-syarat, keberlangsungan dan tidak berdampak negatif terhadap populasi liar. Dengan sistem izin yang ketat, pemerintah berusaha memastikan bahwa pemanfaatan tidak menyebabkan kepunahan, serta menjaga agar perdagangan tidak menjadi pintu bagi praktik ilegal. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang studi kasus yang kita ambil, di mana judulnya tentang pelaksanaan perlindungan satwa liar yang dilindungi menurut hukum Indonesia dan hukum internasional. Nah, jurnal ini membahas tentang pelaksanaan perlindungan satwa liar yang dilindungi berdasarkan hukum Indonesia dan hukum internasional, khususnya melalui instrumen CITES atau Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora yang telah diratifikasi Indonesia sejak tahun 1978. Perlindungan di tingkat nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan berbagai peraturan turunannya yang mengatur pengawetan serta pemanfaatan satwa dan tumbuhan liar. Dalam konteks hukum internasional, perlindungan ini bertujuan mencegah kepunahan spesies akibat perdagangan dan eksploitasi berlebihan. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan seperti lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan, penegakan hukum yang belum optimal, dan kurangnya pemahaman serta kesadaran masyarakat. Penulis juga menyoroti berbagai hambatan serius dalam pelaksanaan perlindungan ini, seperti ketidaksesuaian regulasi nasional dengan ketentuan CITES, lemahnya efek jerah dari sanksi hukum, serta keterbatasan data ilmiah dalam penetapan kuota perdagangan. Selain itu, perdagangan ilegal satwa liar yang melibatkan sindikat lintas negara memperburuk situasi konservasi. Oleh karena itu, jurnal ini menekankan pentingnya revisi dan harmonisasi peraturan nasional dengan instrumen internasional, peningkatan kapasitas penegak hukum, serta praktik masyarakat dalam mendukung konservasi keanekaragaman hayati sebagai aset penting bangsa dan dunia. Di sini saya akan menjelaskan dasar hukum pendukung atas apa yang sudah kami diskusikan bersama kelompok kami tadi, yaitu mengenai pelanggaran dan sanksi. Kami juga memiliki dasar hukum pendukungnya PP nomor 8 tahun 1999 tentang pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar, UU nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, yaitu Permen LHK nomor P106 /Men LHK /Setjen HUM /12/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa liar dilindungi atau CITES. Berikut saya akan menjelaskan tantangan dalam pengawasan dan penegakan hukum. Yang pertama, kelemahan kapasitas dan sumber daya aparat, kekurangan petugas pengawasan kehutanan atau PPNS, polisi kehutanan, dan tenaga teknis menyebabkan pengawasan di lapangan kurang efektif, terutama di wilayah terpencil atau perbatasan. Jadi untuk saat ini kita masih lemah atas kapasitas tersebut, dan terlebih lagi di wilayah terpencil kita masih kurang dalam hal itu. Berikut yang kedua, lemahnya koordinasi antar instansi. Terdapat tumpang tindih kewenangan antara KLHK, Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA, Bea Cukai, dan aparat penegakan hukum lainnya. Jadi kita juga masih terdapat tumpang tindih antara instansi tersebut. Jadi bisa aja di daerah tersebut instansinya masih kurang dengan instansi yang tersebut satu lagi. Berikutnya yang ketiga, permintaan pasar yang tinggi dan keuntungan ekonomi besar. Perdagangan satwa liar merupakan bisnis ilegal yang sangat menguntungkan baik untuk pasar kosmetik maupun internasional, terutama Tiongkok, Vietnam, dan negara Asia. Jadi masih banyak di daerah yang mengutamakan bisnis ilegal tersebut untuk kepentingan sendiri, untuk keuntungan sendiri. Jadi yang keempat itu ada penegakan hukum dan hukum yang lemah dan inkonsisten, hukuman ringan dan keputusan pengadilan yang tidak maksimal bagi pelaku kejahatan satwa sehingga menimbulkan
efek tidak jerah. Jadi dalam keempat ini hukumnya itu masih lemah. Terkadang masih ada pemerintah yang lalai atas keadilan bagi mereka. Jadi masih ada hukuman yang ringan, seperti masih ada di sebuah negara mereka hanya mengenakan denda sanksi tersebut ringan. Jadi beberapa dari pelaku tidak jerak, bahkan mereka masih ada komputer lain untuk dalam melakukan hal kejahatan tersebut. Yang terakhir itu ada kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui status satwa dilindungi dan hukum yang mengatur. Jadi yang terakhir ini masih kurangnya kesadaran dari masyarakat sekitar yang masih menganggap bahwa satwa itu tidak dilindungi dan masih bisa diperjualbelikan atau dipergunakan untuk hal yang tidak semestinya. Baik, di sini saya Siwa akan menjelaskan mengenai satwa liar perairan yang dilindungi di Indonesia. Nah, berikut adalah daftar dari jenis satwa yang dilindungi. Ada hiu koboi, hiu paus, hiu martil besar, hiu sutra, hiu tikus, dan juga ada jenis pari gergaji dan juga karimata. Nah, berikut adalah status perlindungannya. Ada yang perlindungan penuh, dilindungi dengan terbatas atau dengan kuota, dan juga larangan untuk mendaratkan. Baik, selanjutnya itu ada peranan dari pemerintah, LSM atau lembaga swadaya masyarakat, dan juga peranan dari masyarakat tersebut. Yang pertama, peranan dari pemerintah itu ada regulasi dan perlindungan, yang dimana pemerintah itu mengatur dan menegakkan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Selanjutnya ada monitoring dan juga penegakan hukum, program konservasi. Selanjutnya ada peranan LSM, yang dimana advokasi dan kesadaran yang dimana itu membangun kesadaran dari masyarakat, seperti sosialisasi dan juga pengetahuan. Selanjutnya ada penelitian dan monitoring. Selanjutnya pengembangan dan program konservasi. Berikut adalah peran dari masyarakat, seperti partisipasi dalam konservasi, pendidikan dan kesadaran guna meningkatkan pengetahuan dan pentingnya melindungi satwa liar perairan dan mengurangi perilaku yang merugikan. Selanjutnya dukungan ekonomi yang berkelanjutan untuk mengadopsi praktik perikanan yang berkelanjutan yang tidak merusak populasi satwa liar dan habitatnya. Jadi kesimpulannya, PP nomor 8 tahun 1999 diterbitkan untuk mengatasi maraknya perdagangan ilegal satwa liar yang mengancam keanekaragaman hayati Indonesia. Peraturan ini menegaskan bahwa pemanfaatan satwa liar dilindungi hanya boleh dilakukan dengan izin resmi untuk tujuan tertentu seperti konservasi dan penelitian. Meskipun memiliki dasar hukum kuat dan sanksi tegas, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan serius seperti lemahnya pengawasan, koordinasi antar instansi, serta rendahnya kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antara pemerintah, LSM, dan masyarakat untuk memperkuat konservasi dan memberantas perdagangan ilegal satwa liar secara efektif. Berikut adalah referensi hasil diskusi dari kelompok 12. Baik, sekian dari presentasi kelompok 12. Semoga informasinya bermanfaat untuk kalian dan mohon maaf jika ada salah kata. Akhir kata kami sampaikan barang Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam pendidikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Betul nggak, Bang? Dong.